Tuhan. Haleluya. Selamat pagi, saudara-saudara sekalian di dalam Tuhan Yesus Kristus. Terima kasih buat koordinator doa pagi dan semua doa. Ibu Irma, Pastor Irma, Pastor Andreas. Pagi hari ini sharing saya mengenai menjalankan misi untuk mencapai visi. Amanat Agung. Puji Tuhan. Hari kita sebelum lanjut kita akan membaca di dalam Markus 12 ayat 30. Markus 12 ayat 30 bunyinya demikian. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu dan dengan segenap jiwamu dan dengan segenap akal budimu dan dengan segenap kekuatanmu. Puji Tuhan. Haleluya. Ini ayat yang sudah banyak kali kita dengar dan saya sendiri sudah dengar banyak-banyak kali. Tetapi seringkali kita tidak mampu melakukannya. Ayat ini begitu terkenal mengasihi Tuhan. Tetapi memang kita tidak mampu dan tidak ada satu orang pun yang mampu sebagai manusia. Bahkan Tuhan Yesus sendiri bilang, dia tahu, sehingga dia bilang, ya lebih baik aku pergi dan aku akan mengirimkan penolong yang lain, yaitu Roh Kudus. Itulah sebabnya kita ada di keluarga besar Harvest Academy. Pagi hari ini kita ada bersama-sama di ruang doa Harvest Academy. Kita bersama-sama terus untuk memaintain, menjaga iman percaya kita supaya kita tetap ada di dalam satu misi, melaksanakan misi ini untuk mencapai visi yang sudah ada. Yang sebenarnya visi ini bukan baru, tetapi sudah dirancang Tuhan sejak lama. Bahkan sebelum dia berangkat pun dia sudah kasih tahu ini visi. Tetapi kenapa baru sekarang visi ini di-refresh lagi setelah 2020 tahun. Ya, 2000 tahun yang lalu ya. Puji Tuhan, saya berterima kasih kepada Tuhan, mengucap syukur kepada Tuhan kalau saya boleh ada bersama-sama dengan saudara-saudara sekalian di keluarga besar Harvest Academy. Karena sebelumnya saya juga nggak tahu sebenarnya bagaimana untuk melaksanakan misi ini. Beberapa tahun saya sebagai ketua suatu ministry dan tidak ada satupun yang saya menangkan dalam ministry ini. Dan saya berdoa terus dan Tuhan menjawab doa saya melalui Harvest Academy. Disinilah saya mulai belajar bagaimana kita harus berdoa, bagaimana kita menangkan jiwa, bagaimana kita harus melakukan misi ini. Bagaimana Tuhan juga sudah melakukan untuk kita, demikian pula kita harus melakukannya untuk Tuhan. Nah, kita bisa membaca di dalam Efesus 5 ayat 2. Efesus 5 ayat 2. Dan hiduplah di dalam kasih, sebagaimana Kristus Yesus juga telah mengasihi kamu dan telah menyerahkan dirinya untuk kita sebagai persembahan dan korban yang harum bagi Allah. Puji Tuhan, di mana ayat ini menyatakan bahwa Yesus pun mempersembahkan dirinya sebagai korban yang harum bagi Tuhan. Nah, bagaimana dengan kita? Dalam kita menjalankan misi ini, kalau kita masih ada di dalam hati kita untuk sesuatu yang kita dapatkan, apa yang kita dapatkan dari menjalankan misi ini?
tentunya ada banyak kekhawatiran yang timbul di dalam hati kita. Apa yang saya dapatkan? Dan apa kerugian yang akan saya dapatkan ketika saya menyampaikan kebenaran firman Tuhan? Ketika saya harus menegur seseorang dengan firman yang benar, ketika saya harus menyampaikan itu kepada orang lain, itu adalah sesuatu yang risiko bagi saya. Saya mengambil risiko untuk orang uh, menyanggah saya, untuk orang menjadi marah kepada saya. Ada orang-orang di Harus Akademi ini yang mau menyampaikan itu. Dan banyak dari kita mau menyampaikan kebenaran-kebenaran firman Tuhan. Yang kita sudah tahu pasti orang tidak senang. Dan kita merasa minder mungkin awalnya. Tetapi dengan kita menjalankan misi sesuai dengan apa yang Tuhan sudah berikan kepada kita, kita akan dapat mengalahkan segala hal apapun yang ada di dalam diri kita sebagai manusia. Dengan kita melihat Tuhan saja, dia mempersembahkan dirinya sebagai korban yang harum bagi Allah. Tuhan sendiri bagaimana dengan kita? Apakah kita mau melakukannya demikian? Yesus waktu dia ada di dunia, dan waktu dia akan dihukum, di pengadilan, imam-imam, tidak ada dari mereka yang menemukan kesalahannya. Kalau Tuhan Yesus tidak mengaku sendiri, tidak akan ada yang dapat menyalahkan dia. Dan dia tidak akan dihukum. Mari kita baca. Jadi dalam Markus 14 ayat 55 sampai 62. Markus 14 ayat 55. Saya akan bacakan untuk saudara. Imam-imam kepala, malah seluruh mahkamah agama mencari kesaksian terhadap Yesus supaya ia dapat dihukum mati. Tetapi mereka tidak memperolehnya. Banyak juga orang yang mengucapkan kesaksian palsu terhadap dia. Tetapi kesaksian-kesaksian itu tidak sesuai satu dengan yang lain. Lalu beberapa orang naik saksi melawan dia dengan tuduhan palsu ini. Kami sudah mendengar orang ini berkata, "Aku akan merubuhkan bait suci buatan tangan manusia ini, dan dalam 3 hari akan kudirikan yang lain, yang bukan buatan tangan manusia." Dalam hal ini pun kesaksian mereka tidak sesuai satu dengan yang lain. Maka imam besar bangkit berdiri di tengah-tengah sidang dan bertanya kepada Yesus, katanya, "Tidakkah engkau memberi jawab atas tuduhan-tuduhan saksi-saksi ini terhadap engkau?" Jadi sampai di sini pun mereka tidak dapat. Apa kesalahan Yesus? Nggak ada. Tetapi ia tetap diam. Maksudnya Yesus tetap diam. Dan tidak menjawab apa-apa. Imam besar itu bertanya kepadanya sekali lagi, katanya, "Apakah engkau Mesias, anak dari yang terpuji?" Jawab Yesus, "Akulah dia. Dan kamu akan melihat anak manusia duduk di sebelah kanan yang maha kuasa dan datang di tengah-tengah awan-awan di langit." Maka imam besar itu mengoyakkan pakaiannya dan berkata, "Untuk apa kita perlu saksi lagi?" Haleluya. Kita lihat di sini, kalau Yesus diam, tidak ada yang dapat mengetahui apa kesalahannya. Nggak ada. Kalau Yesus tidak bilang, "Akulah dia." Kalau dia tidak ngaku, tidak ada satupun yang dapat menghukum dia saat itu. Tetapi kita lihat, Tuhan Yesus mungkin udah lihat dari tadi ini mereka, kok nggak ada yang bilang, Mesias, nggak ada tuduhan yang mencelakakan dia. Sebenarnya dia juga sudah siap. Yesus itu sudah siap. Dia memang sudah tahu dia akan disalib. Ya, tetapi sebagai manusia mereka terbatas. Bahkan imam yang paling tinggi waktu itu pun nggak tahu apa salahnya. Mereka bingung.
Karena mereka tahu di ayat yang lain, itu Pilatus pun tahu bahwa mereka menuduh Yesus itu karena dengki. Karena dengki, bukan karena kesalahan apapun. Jadi kalau Tuhan Yesus tidak menyerahkan dirinya, seperti di Efesus tadi bilang, menyerahkan dirinya sebagai korban yang harum, tidak akan ada satu manusia pun yang dapat menuduh dia sebagai orang yang salah, yang patut disalib. Tetapi kita lihat bagaimana cara Yesus untuk menyerahkan dirinya. Mungkin sampai saat itu orang tidak tahu bagaimana caranya dia untuk datang ke salib. Ya, mungkin orang bilang, mungkin karena Yudas. No, kita lihat di sini, walaupun Yudas sudah menyerahkan, tidak ada satupun yang dapat menuduh dia. Puji Tuhan. Nah, itulah gambaran bagi kita. Bagaimana Yesus sudah melayani kita. Bagaimana Yesus menjalankan misi untuk mencapai visi Allah menyelamatkan dunia. Sampai dia disalib. Inilah yang menjadi patokan bagaimana kita melayani Tuhan. Bagaimana kita menjalankan misi Tuhan untuk mencapai itu. Kita sudah membaca tadi bagaimana kita harus melakukannya, yaitu kita dengan mengasihi. Satu hal saja, mengasihi. Kalau Allah tidak mengasihi, dia tidak mengirimkan anaknya. Kalau Yesus tidak mengasihi, dia tidak akan menyelamatkan dunia. Kalau kita KBHA tidak mengasihi orang lain, jangan mimpi kita akan melayani dengan baik. Kita sudah diajarin dalam modul-modul yang sudah kita terima. Kita harus mengasihi. Ikan hiu pun dikasihi, dia mau tunduk. Ya, anjing-anjing dikasihi, dia mau tunduk. Ya, apalagi orang yang diciptakan Tuhan segambar dengan dia, walaupun dia agama apapun, tetapi dia punya hati yang dari Tuhan. Ya, kenapa mereka bengis? Karena mereka tidak tahu firman. Karena mereka tidak mengenal Injil. 70% orang belum menerima firman Tuhan. Perkiraan itu sekitar 70% lah di seluruh dunia. Yang mendengar mungkin sudah ada sekitar 60% dari 70% ini. Tetapi yang tidak menerima, belum menerima Yesus, itu ada 70%. Begitu banyak pekerjaan yang harus kita lakukan. Dan kalau kita tidak mempunyai patokan apa, bagaimana kita harus melakukannya, tidak akan bisa. Jadi kita harus seperti Yesus. Kita harus mengasihi dulu. Kita harus menyiapkan diri untuk menjadi korban. Korban apa? Korban waktu. Korban tenaga. Mungkin juga korban material. Ya, kita harus bayar internet. Kita harus bayar listrik dan sebagainya. Ada banyak hal pengorbanan yang dapat kita lakukan. Tetapi kalau kita melakukannya dengan kasih, kita mengasihi Tuhan. Kita mengasihi Tuhan melalui kita mengasihi manusia. Ada banyak orang yang sudah melayani malaikat-malaikat. Mereka tidak tahu mereka melayani malaikat-malaikat. Firman Tuhan bilang itu. Ditulis di sana. Tetapi kalau kita mengasihi apapun kita lakukan, kita tidak kenal. Sehingga di waktu-waktu kita diuji dengan orang-orang tertentu, kita tetap kuat. Karena kita sudah menyerahkan diri kita untuk melakukan misi. Kita akan terbiasa dengan itu. Kita bahkan tidak tahu siapapun yang kita layani saat itu. Tetapi kita melihat orang itu, ya. Kita melihat orang itu sebagaimana Tuhan melihat dia. Ya. Ada beberapa kali pelayanan ketika kita melayani, kita baru bertemu orangnya. Kita baru bicara sedikit, air mata sudah mengalir. Karena kita punya hati seperti Yesus. Kita tahu roh itu ada di dalam kita. Ketika kita bicara dengan orangnya, kita merasakan apa yang dia rasakan. Ya, kita merasakan apa yang dia rasakan seperti Yesus merasakan. Karena Yesus pernah menjadi manusia. Dan dia tahu bagaimana manusia itu merasakan. Bagaimana manusia merasa dikhianati. Bagaimana dia ditinggalkan. Murid-muridnya yang begitu dekat ketika dia menjalani masa-masa yang berat. Tetapi dia tahu apa yang dia harus lakukan. Dan dia sudah mengorbankan dirinya. Dia mengerti itu semua. Puji Tuhan. Kalau kita ada di Harvest Academy, kita dididik untuk berani. Berani apa? Berani menyampaikan firman. Berani untuk meninggalkan masa zona nyaman kita. Kita berbicara kepada orang-orang. Kita berbicara bahkan kepada hamba-hamba Tuhan.
Ada banyak juga hamba-hamba Tuhan yang kita layani. Ya, bukan karena kita hebat, bukan. Bukan. Tapi karena Roh Kudus itu ada di dalam kita dan kita mau melayani mereka. Ada banyak yang perlu dipulihkan. Bukan karena kita merasa lebih hebat dari orang lain, bukan. Tetapi karena kita memegang misi ini, sehingga Tuhan pakai kita. Sehingga kita menjadi berkenan kepada Tuhan. Oleh karena kita mau menyerahkan diri kita melakukan misi Tuhan. Ya, untuk mencapai visi itu. Puji nama dari Tuhan. Puji nama Tuhan. Demikian firman Tuhan pagi ini. Sharing. Ya, puji Tuhan. Sampai di sana, mari kita berdoa. Haleluya, haleluya. Haleluya, haleluya. Kitikero tomboro takaso parandaka sikiri tepaparada kosoka. Ngada toporo takasakara tepara tekise. Bapa di sorga, terima kasih untuk firman-Mu. Hamba-Mu sudah selesai menyampaikan apa yang menjadi isi hati-Mu kepada anak-anak-Mu. Biarlah kami selalu dikuatkan. Firman-Mu menjadi kekuatan bagi kami, di mana kami harus mengasihi seperti Engkau. Kalau tidak mengasihi seperti Engkau, tidak dapat kami melaksanakan misi untuk mencapai visi-Mu Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa di sorga. Biarlah Engkau terus berbicara bagi setiap orang yang sudah mendengar Tuhan. Dan membawa untuk pemulihan ya Tuhan. Bagi mereka yang memerlukan dipulihkan. Bagi yang sakit disembuhkan. Bagi yang iman goyah dikuatkan. Bagi apapun yang dihadapi, pergumulan-pergumulan, mereka mendapatkan kemenangan. Oleh karena Engkau Tuhan. Terpujilah Engkau Bapa di sorga. Terima kasih. Terima kasih Engkau Tuhan. Terima kasih Engkau hadir. Terima kasih untuk kasih-Mu Tuhan, penyertaan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Haleluya. Haleluya. Amin. Puji Tuhan.